Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Di pertemuan keempat ini, pengantar sistem digital, saya akan menjelaskan bagaimana mengkonversi bilangan heksadesimal ya. Jadi yang pertama, gimana kita mengkonversi heksadesimal ke biner. Jadi cara mengubah bilangan heksa ke biner itu menjadikan satu persatu angka bilangan heksa menjadi bilangan biner terlebih dahulu. Jadi baru kemudian disatukan. Untuk bilangan heksadesimal itu memiliki 4 digit bilangan biner. Jadi menghasilkan kurang dari 4 digit itu bisa ditambahkan bilangan 0 di depannya. Nah, contoh 4DA2 heksadesimal diubah menjadi bilangan biner. Jadi satu persatu dari bilangan heksa ini dari 4 ini kalau dikonversi langsung ke bilangan biner ini menjadi 0100. Kenapa dapat 0100? Itu berdasarkan penjelasan pertemuan yang terdahulu atau yang kemarin, bahwasannya bilangan biner ini diberi nilai kelipatan 2 dari 1, 2, 4, dan 8 ya. Kalau 4 digit ini nilai yang di sebelah kiri ini bernilai 4 ya. Nah, jadi bilangan biner 0100 ini kenapa 4? Karena yang bernilai 1 saja diberikan nilainya, yang angka 1 ini ya. Jadi nilai yang karakter sebelah kanan pertama ini bernilai 1, karakter kedua sebelah kanan bernilai 2, dan karakter ketiga sebelah kanan ini bernilai 4 ya. Jadi yang biner ini yang bernilai 1 saja yang diberikan value-nya. Kemudian D. Nah, kalau D itu kita bisa lihat di sini ya. Saya sudah buatkan bilangan heksanya. Jadi kalau heksadesimal ini anggotanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A, B, C, D, E, F ya. Nah, untuk A itu bernilai 10, B bernilai 11, dan seterusnya sampai dengan F itu bernilai 15. Jadi bilangan heksa maksimal adalah F ya, tidak ada G dan sebagainya. Nah, jadi kita lihat di sini di soal itu D. Nah, D ini kalau diberikan nilai itu nilainya adalah 13 ya. Nah, jadi di sini 13 ini kalau dibinerkan itu adalah 1101. Kenapa 1101? Kita bisa lihat lagi di sini ya, lebih jelasnya dan lebih detailnya. Nah, di sini kita fokus ke sini ya, 4 digit ini, 11 misalnya 01, 4 digit ini. Nah, kita lihat yang bernilai 1 saja, 11, yang nolnya nggak usah dihitung, dan satu karakter yang di kanan. Kita lihat dari satu karakter yang sebelah kanan itu bernilai 1, kemudian karakter kedua kanan ini 0, tidak bisa diberi nilai 2, karakter ketiga bernilai 1, jadi nilainya adalah 4 dan 8. Jadi dijumlahkan ini 8 ditambah 4 ditambah 1 itu sama dengan 13. Nah, 13 ini adalah D ya. Kemudian A itu binernya adalah 1010. Nah, kalau untuk mempermudah kita A ini kita harus tahu dulu, A adalah 10. Nah, 10 itu kita bisa cari di kelipatan biner ini saja ya. Berarti kita langsung bisa tebak saja. 10 itu adalah 8 ditambah 2 ya. Tidak mungkin 4 ditambah 3 ditambah 1, tidak mungkin 8 ditambah 4 ya.
Jadi pasnya adalah 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, jadi dari ini kita langsung bisa beri bilangan binernya yang bernilai 1 adalah 8 dan 2 ini ya. Jadi kita bisa beri nilai 1 0 1 0 ya. Nah, makanya hasil contohnya seperti itu 1010 ya. Nah, kemudian 2 itu binernya adalah 0010. Nah, bisa langsung dilihat di sini ya. Nah, karakter yang kedua ini dari soal ini, satu ini adalah bernilai 2 ya. Seperti itu. Jadi makanya 0010. Dan kemudian setelah diuraikan seperti ini baru digabungkan penulisannya. Nah, penulisannya seperti apa? Penulisannya harus dari penjabaran, misalnya 4 dulu yang dijabarkan, berarti tulisnya dari atas dulu ini ya, dari atas ke bawah seperti ini, 0100 seterusnya deret kedua dan sampai dengan yang terakhir ya. Jadi seperti itu cara mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner. Kemudian lanjut yang B, bagaimana mengkonversi heksadesimal ke desimal, yaitu dengan cara mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal dengan mengalihkan 16 pangkat n, di mana n merupakan posisi bilangan yang dimulai dari angka 0 dan dihitung dari belakang ya. Jadi contoh misalnya 3C2 heksadesimal itu berapa desimalnya. Nah, ini langsung bisa kita pakai pengalian pangkat n dengan basis 16 ya. Jadi 3C2 heksa itu sama dengan 3 dikali 16 pangkat 2. Nah, kenapa dimulai dari pangkat 2 dulu? Karena dari pertemuan sebelumnya juga sudah ada dijelaskan ya, kalau untuk pangkat ini dimulai dari pangkat 0, kemudian pangkat 1 dan pangkat 2. Karena ini contoh soalnya 3C2 kan 3 karakter ya, yang dari kanan dulu yang 2 ini pangkat 0, yang C pangkat 1 dan yang 3 adalah pangkat 2. Jadi tinggal nanti dikalikan saja. 3 dikali 16 pangkat 2 ditambah C itu sama dengan 12 ya. 12 dikali 16 ditambah pangkat 1. Kemudian ditambah 2 dikali 16 pangkat 0. Nah, ini tinggal di satu persatu kita hitung yang dalam kurung dulu. 16 pangkat 2 berapa? Baru dikali 3, hasilnya 768 ya. Kemudian begitu seterusnya ya. Nah, ini kenapa ini 2 kali 16 pangkat 0 sama dengan 2? Karena 16 pangkat 0 itu adalah 1 ya. Jadi 2 kali 1 adalah 2. Baru dijumlahkan semua, maka hasilnya adalah 962 desimal. Seperti itu ya. Jadi ini lebih simpel dengan satu cara, dengan mengalihkan pangkat n ya. Dan yang ketiga, bagaimana mengkonversi heksadesimal ke oktal. Nah, ini mengubah bilangan heksa menjadi bilangan oktal, kemudian mengubah bilangan heksadesimal tersebut menjadi bilangan desimal terlebih dahulu, baru kita ubah menjadi bilangan oktal. Contoh misalnya 3C2 diubah menjadi bilangan oktal. Nah, ini ada langkah pertama. Langkah pertama adalah mengubah bilangan heksadesimal menjadi desimal ya. Jadi 3C2 itu sama seperti tadi, 3 kali 16 pangkat 2 tadi ya. Kemudian C adalah 12 kali 16 pangkat 1 dan ditambah 2 kali 16 pangkat 0, maka dapatnya 962. Nah, langkah kedua adalah mengubah bilangan desimal ini baru menjadi oktal ya.
Jadi 962 itu dibagi 8 ya, karena oktal adalah basisnya 8. Jadi dibagi 8 dapatnya 120, sisanya 2. Nah, kemudian 120 bagi 8 sama dengan 15, sisanya kosong. 15 bagi 8 itu 1, sisanya 7. 1 dibagi 8 sama dengan 0 ya, sisanya 1. Nah, penulisannya itu dari bawah ya, dari bawah kalau yang ini ya, 1702. Nah, maka hasil dari konversi heksa ke oktal itu dapatlah 1702 ya. Jadi saya rasa begitu untuk bagaimana mengkonversi bilangan heksadesimal. Nah, untuk di Google Classroom sudah dipersiapkan juga materi pertemuan 4, bisa dibuka kembali ya, di sini bisa dibaca-baca, maupun di modul juga bisa dibaca-baca. Kemudian saya juga memberikan tugas ya. Tugasnya ini silakan dikerjakan dan diupload ya, maksimal minggu depan sudah dikumpul semua ya. Saya rasa demikian. Silakan jangan lupa absen ya. Saya rasa demikian pertemuan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.